Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Sejumlah provider untuk layanan internet di Sulawesi Utara dalam meningkatkan jaringan dilakukan perusahaan baru yang masuk di Manado sekarang ini. Jaringan internet yang kian meningkat di tengah masyarakat sehingga penawaran harga dengan kecepatan internet yang mumpuni mulai ditawarkan. Saat melakukan halal bihalal bersama pelanggan dan calon pelanggan, Fibernet Indonesia mulai masuk menawarkan sejumlah kebutuhan internet di kota Manado dan sekitarnya. Menurut Branch Manager Fibernet Indonesia cabang Manado, Ririn Yelia Safutri, internet sekarang bukan lagi hanya bersifat pengguna biasa untuk mereka yang bekerja, namun sudah menjadi bagian kebutuhan pokok setiap harinya oleh masyarakat. Selaku Fibernet Indonesia itu kita melakukan kualitas dedicated 1:1 Pak. Jadi yang kita tawarkan adalah kualitas internet 1:1. Maksudnya seperti apa itu Pak? Jadi ini dedicated 1:1 itu kualitas internet yang stabil. Jadi juga Bapak menggunakan, memang untuk sementara ini kita fokusnya kepada korporat, segmen pemerintahan, dan juga sekarang kan juga banyak online ya Pak ya. Iya. Jadi media online, jadi melakukan podcast, Zoom, itu live streaming itu menggunakan dedicated 1:1 itu sangat stabil sekali. Biasanya yang ditawarkan oleh yang sebelumnya kita tawarkan itu broadband. Hanya saja sekarang memenuhi kebutuhan dan keinginan di pelanggan kami dengan jaringan yang stabil, maka kami menggunakan penawaran dedicated 1:1. Fibernet pun sejak didirikan di Indonesia sejak 2013 lalu, pengembangan jaringan internet pun sudah menjangkau hampir di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya pengembangan internet dengan kecepatan mumpuni akan ditawarkan sampai dengan daerah terluar atau daerah perbatasan. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah provinsi menindaklanjuti aspirasi masyarakat penambang yang meminta agar lokasi tambang yang mereka kelola dipisahkan dari wilayah kontrak karya PT Gorontalo Mineral. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan kepada wartawan pihaknya telah menerima aspirasi tersebut ketika menerima audiens para penambang rakyat di rumah dinas gubernur. Gubernur mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Tim tersebut akan melibatkan unsur pemerintah provinsi dan perwakilan dari para penambang. Saya sudah mendengarkan semua aspirasi, informasi yang diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut tambang di Bolango, ya. Dan tadi saya sudah bersepakat dengan teman-teman ini, kita bentuk tim dari Pemprov ya, yang berisikan dari Pemprov dan dari komunitas penambang. Maksud saya apa? Maksud saya dengan tim ini sebagai wadah komunikasi kita. Kemudian kita merumuskan langkah-langkah lebih lanjut untuk kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian SDM yang punya kewenangan penuh menyangkut masalah tambang ini. Sementara itu, Iskandar Alaina, perwakilan penambang dari Bone Bolango, menyambut baik niat gubernur untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. Menurut pria yang akrab disapa Haji Kano itu, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merespon dan menindaklanjuti aspirasi para penambang rakyat. Respon Pak Gubernur tadi apa? Kami
dibandingkan dengan Sulu kemarin. Pak Gubernur Sulu menyatakan bahwa berpihak ke masyarakat. Nah, ternyata kalimat seperti itu kami dapatkan juga kepada Gubernur Gorontalo. Artinya mereka berpihak pada penambang, Pak, ya? Malahan akan dibentuk tim antara penambang dengan pemerintah daerah. Iskandar Alaina menambahkan lokasi tambang rakyat di Suawa sudah puluhan tahun dikelola oleh masyarakat. Tetapi saat ini lokasi itu masuk wilayah Gorontalo Mineral, perusahaan tambang yang mendapatkan izin kontrak karya. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan Organisasi Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo KKIG di Sangihe dapat tercipta sinergitas dalam mewujudkan kemudahan berkarya melalui komunitas dalam sektor ekonomi UMKM dan pengembangan potensi pembangunan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus baru KKIG belum lama ini. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga akan ditingkatkan dengan menjadikan KKIG sebagai mitra dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan dasar. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi seperti KKIG, kita berharap tercipta sinergi dalam mewujudkan kemudahan berkarya melalui pemberdayaan komunitas dalam sektor ekonomi, UMKM, dan pengembangan potensi diri. Kemudian kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan KKIG sebagai mitra dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan dasar. Dan yang terakhir adalah pelestarian budaya dan harmoni sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tradisi, dan kerukunan lintas etnis di wilayah kita. Tungari meyakini organisasi seperti KKIG dapat menjadi pilar penting dalam membangun semangat gotong royong, memperkuat identitas budaya, dan menjaga keberadaban yang harmonis. Jumel Johanis melaporkan. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-9 tahun 2025 telah resmi dibuka oleh penjabat Bupati Kepulauan Talaut Franciscus Elbert Manumpil yang dipusatkan di lapangan Perangan, Kecamatan Rainis. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau dikenal Popda yang ke-9 bagi tingkat SD dan SMP merupakan momentum yang sangat tepat dan sangat berharga bagi anak-anak untuk dapat berprestasi melalui kompetisi secara sehat sehingga dapat mengukur sampai sejauh mana pembinaan olahraga yang dilakukan di setiap jenjang sekolah atau perkumpulan klub yang dibina selama ini. Dan melalui kegiatan ini akan dilaksanakan seleksi juga bagi para atlet berbakat yang berprestasi untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Talaut di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Sulut dan event lainnya baik di ajang regional maupun tingkat nasional. Adapun masuk digelarnya Popda yakni sebagai wadah pembinaan dan pengembangan prestasi di bidang olahraga, sebagai wadah uji prestasi dan evaluasi hasil pembinaan bakat minat di setiap jenjang olahraga. Menang kalah adalah proses. Yang penting adalah sportivitas, ketulusan, semangat, rasa solidaritas, rasa persaudaraan, dan integritas. Kita tingkatkan terus prestasi olahraga untuk kecerdasan bangsa dan juga untuk mental spiritual kita. Selamat berlomba, selamat berprestasi. Tuhan menolong, memberkati orang semua. Sansiote. Popda ke-9 tingkat pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Talaut mengusung tema
Dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan persatuan dan persaudaraan di antara sesama warga pelajar, serta raihlah prestasimu dengan jiwa sportivitas. Adapun peserta giat terdiri dari para pelajar tingkat SD dengan jumlah atlet sebanyak 437 orang, pelajar tingkat SMP sebanyak 524 orang, pelatih dan ofisial sebanyak 160 orang. Jumlah total yang hadir dalam pelaksanaan Popda, baik dari atlet maupun pelatih dan ofisial, sebanyak 1.121 orang. Dirincikan untuk cabang olahraga yang dilombakan atau dipertandingkan sebanyak 6 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, bola voli, tenis meja, karate, dan pencak silat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.